Ya sebagai temannya Didi mengetahui kesehariannya Didi, dia orangnya tuh rajin bantu istri jualan. Saya tadi adalah sepupu dari tersangka Didi. Terus karena dia ditahan, kasihan istrinya sama anak-anaknya setengah mati mau ke sekolah, mau mencari. Saya selaku orang tuanya Didi Rahmayadi dan mohon kepada jaksa minta agar anak saya dibebaskan karena masih ada tanggung jawab yang dia nafkahi kedua anaknya yang sedang sekolah, dan sekarang juga adiknya ini menikah. Saya sebagai istri sudah memaafkan suami saya. Waktu dia di dalam ini Polres berapa hari, sudah ada 1 bulan ini. Saya juga sebagai istri ternyata masih sudah kayak setengah mati dan masih mau perlu juga dia kasih bantu saya juga dia dalam rumah. Makanya saya hanya memohon pada Pak Jaksa kiranya bisa menolong untuk mencabut tuntutan saya. Terus anak-anaknya saya, jadi saya bisa lihat bagaimana agak susah kehidupan mereka yang hanya mengharapkan penjualan mie kuah. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk hadir di upaya perdamaian dalam perkaranya Didi. Apa yang disampaikan Pak Didi selaku tersangka betul-betul tulus ikhlas, jangan mengulangi perbuatan-perbuatan lagi. Besar sekali yang harus muncul di hati, di pikiran, di jiwanya pihak tersangka. Memang masih sangat muda dan juga biasanya muncul itu rasa yang agak berlebihan. Jadi di kesempatan ini memulih harap biasa-biasa saja. Jadi orang berpikir cuma biasa, setiap peristiwa itu tidak ada saya. Jadi istri memaafkan suami saya. Cuma satu yang saya minta supaya tidak berulang lagi. Biarlah ini jadi pelajaran bagi dia. Jadi Jika boleh yang terakhir, Saya sebagai orang tua memohon meminta atas ketulusan tasnya untuk memaafkan pada pihak korban dan keluarganya. Saya menyesal sahabat saya. Saya minta maaf istri dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Bribka Muhammad Taufik Musa, SH, dari selaku penyidik pembantu dari Polsek Bagaimana, Polres Banggai. Setelah kita naikkan dalam status penyidikan, terus kita berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus tersebut kita limpahkan. Setelah kita limpahkan dan P21, kami selaku penyidik mengkoordinasikan lagi dengan pihak kejaksaan, dan ternyata bisa dilakukan RJ atau restoratif justice di kejaksaan Bagaimana. Dengan adanya RJ ini yang diharapkan kami selaku penyidik Polsek Bagaimana, agar supaya mungkin kedua belah pihak bisa berdamai karena
Di samping itu, kedua belah pihak baik tersangka maupun korban adalah suami istri, di mana memiliki beberapa orang anak yang harus dibesarkan secara bersama-sama. Nah, mudah-mudahan dengan dilaksanakan LGD penjagaan, tersangka dan korban bisa berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga. EOH.2 bulan 8 tahun 2025. Saya sendiri Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di bagaimana karena menyatukan dua pemikiran yang berbeda, baru ada anak. Seandainya tidak minta, siapa tahu tidak minta terjadi lagi, ya berarti Didi harus tanggung sendiri konsekuensinya itu. Yang pertama sekali menumbuhkan kasih sayang kepada anak dan istri saya dulu. Dan semua orang itu tidak dia lahir kemudian langsung dia jadi ustadz, jadi baik, jadi tidak. Tapi semua itu kita melakukan sebuah perubahan itu. Nah, niat untuk menikah datang awalnya tuh dari dia datang ke KUA. Jadi biar dia untuk mengingat lagi bagaimana prosesnya dulu. Nanti kan kurang dijadwalkan kapan ada teman-teman penyuluh nanti. Terima kasih Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana atas perdamaian saya dengan istri saya. Terima kasih Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana atas selesainya proses mediasi perdamaian kasus yang tersangka Didik dan istrinya. Terima kasih Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana atas kebijakan yang diambil dalam perkara tersangka Didik dan Iren. Mudah-mudahan kebijakan ini besar manfaatnya, terutama bagi tersangka dalam pembentukan kepribadian yang lebih baik.